saya Giovanni Purba. Saya Syajila Arina Pilja. Saya Stefan Sebastian Situpul. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan PKCKO kita pada siang hari ini, saya ingin teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir agar saya tahu siapa saja yang hadir pada pertemuan kali ini. Teman-teman, setelah nanti daftar hadir diisi, agar dikembalikan kepada saya. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengisi daftar hadir. Saya lihat di sini teman-teman semua hadir dalam pertemuan PKCKO kita di siang hari ini. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita berdoa. Saya memimpin doa dengan agama Islam dan teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, pada siang hari ini kami melaksanakan kegiatan PKCKO, yaitu pendidikan karakter cerdas berbasis kelompok. Ya Allah, mudahkanlah kami dan mudahkanlah kami dalam melaksanakan kegiatan PKCKO kami di siang hari ini, dan berikanlah kami kesanggupan dan mampukanlah kami dalam menerapkan nilai-nilai karakter cerdas di dalam Pancasila, dan pendidikan cerdas ini yang dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami dan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bermanfaat positif bagi orang lain. Ya Allah Tuhan kami, dan kegiatan kami ini mampukanlah kami dalam menerapkan maupun menciptakan hal-hal yang positif di lingkungan kami maupun dalam diri kami sendiri. Limpahkanlah kepada kami kemudahan, ilmu yang bermanfaat, serta rezeki dan kesehatan kepada kedua orang tua kami, teman-teman kami, serta dosen kami, agar dapat mengajar mata kuliah kami dengan baik dan penuh keberkahan. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, setelah tadi kita selesai berdoa, selanjutnya adalah kita akan mengucapkan Pancasila, yang mana saya sebagai fasilitator akan memimpin pengucapan Pancasila yang kemudian akan diikuti oleh teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, saya silakan untuk berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya persilakan duduk kembali. Maka teman-teman semuanya, setelah kita tadi mengucapkan Pancasila, selanjutnya adalah kita memasuki kegiatan PKCKO kita, yakni mulai dari pengertian PKCKO. Nah teman-teman semuanya, PKCKO ini merupakan pendidikan karakter cerdas berbasis kelompok, yang dimana PKCKO ini merupakan pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas dan mempraktikannya, serta menciptakan lingkungan kehidupan yang diwarnai oleh nilai-nilai karakter cerdas, termasuk penilaian
di dalamnya. Nah, adapun teman-teman, tujuan dari PKCKO ini adalah sebagai pengembangan diri para anggota kelompok yang dimana kaitannya dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai karakter cerdas. Nah, adapun cara pelaksanaan dari PKCKO ini yang pertama adalah teman-teman diharapkan untuk semuanya berpendapat. Yang kedua adalah tidak ada pendapat yang salah ataupun tidak ada yang disalahkan. Dan yang ketiga adalah ketika teman-teman ingin berpendapat agar mengangkat tangannya, dan jika ada yang mengangkat tangan secara serentak agar saling bergantian dalam menyampaikan pendapatnya. Dan yang keempat adalah topik yang kita bahas merujuk pada buku saku, pada sila, pada buku putih, dan pada halaman berapa yang dia. Bagi teman-teman semuanya, selanjutnya ada pun asas-asas dalam PKCKO ini. Yang pertama adalah asas keaktifan, yang dimana teman-teman semua diharapkan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan PKCKO ini. Ya, termasuk aktif berpendapat, aktif mengungkapkan ide-ide, dan saran ke teman-teman semuanya. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan, dimana teman-teman semua ini terbuka dalam menyampaikan ide, pendapat, gagasan, ataupun saran-saran yang lainnya. Dan yang ketiga adalah asas kemandirian, dimana teman-teman semua diharapkan mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas. Dan yang keempat adalah asas normatif, dimana dan pasti teman-teman semua diharapkan sopan dan santun dalam menyampaikan pendapat, ini dengan mengangkat tangan ketika akan berpendapat dan saling bergantian menyampaikan pendapat ketika berbarengan mengangkat tangan dengan teman yang lainnya. Bagi teman-teman semuanya, itu adalah asas dari PKCKO. Selanjutnya adalah kita pada sesi pengakraban, dimana sebelum kita memasuki inti atau membahas topik PKCKO ini, kita akan mengakrabkan diri dengan memainkan sebuah game yang berjudul balikannya. Nah, dimana game ini ketika saya mengatakan kanan, teman-teman akan melakukan kegiatan sebaliknya, kiri, geser ke kiri. Ketika saya bilang berdiri, teman-teman akan jongkok, dan ketika saya bilang jongkok, teman-teman akan berdiri. Jadi sesuai dengan kebalikannya. Jadi teman-teman bisa menyimak apa yang saya ucapkan, kemudian mempraktikkan kebalikannya. Teman-teman semua apakah jelas? Jelas. Teman-teman semua saya persilakan untuk berdiri. Baik, teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Kita mulai ya. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Atas. Atas. Bawah. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Atas. Kiri. Kiri. Kanan kiri. Atas. Bawah. Kanan. Oke, terima kasih. Sekarang untuk kembali dalam PKCKO kita lanjutkan. Oke teman-teman semuanya, setelah tadi kita mengakrabkan diri dengan memainkan sebuah game, jadi di sini kegiatan selanjutnya yang akan dijalani adalah teman-teman sudah siapkah dengan kita melaksanakan kegiatan inti dari PKCKO ini, teman-teman? Siap. Baik, karena teman-teman semua sudah siap, maka kita akan melakukan kegiatan PKCKO yang mana saya akan mengambil dari buku hijau ini, yaitu buku yang berisi nilai-nilai karakter cerdas. Jadi teman-teman, kita akan membahas topik yang mana akan kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam buku ini. Nah, ya teman-teman semua, di sini di dalam buku hijau ini teman-teman itu ada berisi Pancasila beserta butir-butirnya, yang mana topik kita hari ini akan kita kaitkan dengan isi dari
Pancasila dan juga butir-butirnya. Buat teman-teman semua, karena Pancasila itu ada 5, saya persilakan kepada teman-teman semua untuk memilih Pancasila dan juga butir-butir yang nantinya akan teman-teman bacakan. Buat teman-teman semua, saya persilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat Pak Fasilitator. Baiklah, ini saya persilakan. Saya sila yang pertama, butir-butirnya dari nomor 1 sampai nomor 7. Bagi teman-teman pendapatnya, teman-teman lain silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Devani, persilakan. Saya sila ketiga butir-butir nomor 17 sampai 24. Baiklah, Devani, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman lain saya persilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Stefan. Dan saya memilih sila kedua mulai dari butir-butir nomor 8 sampai 17. Baiklah, Stefan, atas pendapatnya. Teman-teman yang lain saya persilakan lagi berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Cecilia, silakan. Saya sila keempat, butir-butirnya dari nomor 25 sampai 30. Baiklah, Cecilia, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain saya persilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Angel, saya persilakan. Saya sila kelima dari butir-butir nomor 35 sampai 45. Baiklah, terima kasih pendapatnya, Angel. Nah, teman-teman semua, saya sudah memilih dari sila beberapa dan butir yang akan dibacakan. Saya persilakan kepada teman-teman semua secara berurutan. Dari sila pertama akan membacakan sila dan butir-butirnya, kemudian diganti dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima beserta dengan butir-butirnya. Kepada Dini selaku pembaca dari sila pertama dan berikutnya, saya persilakan untuk dibacakan. Baik, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Butiran pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian butiran ketiga yaitu mengembangkan sikap hormat atau menghormati bekerjasama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kemudian keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Baik, ini terima kasih atas pembacaan sila pertama dan berikutnya. Saya persilahkan Stefan untuk membacakan sila kedua dan berikutnya. Jadi sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang ke-8 adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ke-9, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ke-10, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 11, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. 12, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 13, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 14, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 15, berani membela kebenaran dan keadilan. 16, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan butir terakhir nomor 17, mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Baiklah, terima kasih Stefan atas pembacaan dari sila kedua dan juga berikutnya. Untuk sila ketiga akan dilanjutkan dengan pembacaan sila ketiga dan berikutnya oleh Giovanni. Baik, Giovanni, saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan membacakan sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Butir ke-18 itu mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Butir yang ke-19 itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Butir yang
Nomor 20, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Butir yang ke-21, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Butir yang ke-22 itu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, nabati, dan keadilan sosial. Butir yang ke-23 itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Butir yang ke-24 memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah kami, terima kasih atas pembacaan sila ketiga dan juga berikutnya. Pembacaan sila keempat akan dilanjutkan oleh Angel, oleh Syazila. Untuk Syazila akan melanjutkan sila keempat dan untuk berikutnya. Sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi butir nomor 25, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nomor 26, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 27, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nomor 28, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nomor 29, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang nomor 30, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang nomor 31, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nomor 32, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nomor 33, keputusan yang diambil harus tepat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nomor 34, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Baiklah Syazila, terima kasih atas pembacaan sila keempat dan juga berikutnya. Selanjutnya sila kelima dan berikutnya akan dibacakan oleh Angel. Pada Angel, saya persilakan. Selanjutnya sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir yang ke-35, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang nomor 36, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 37, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ke-38, menghormati hak orang lain. 39, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang 40, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang 41, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah. Yang 42, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang 43, suka bekerja keras. 44, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, 45, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baiklah Angel, terima kasih atas pembacaan sila kelima dan berikutnya. Dan jadi teman-teman semua, setelah tadi teman-teman semua telah membacakan dari sila 1 sampai sila kelima dan juga berikutnya. Nah, dari sila-sila dan berikutnya ini akan kita kaitkan dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu melanggar tata tertib lalu lintas. Nah, jadi teman-teman semuanya, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Teman-teman semua, saya persilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Kita Gevani, saya persilakan. Jadi saya berpendapat mengapa penting topik ini dibahas. Jadi saya mengaitkan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia dengan butir yang nomor 18. Jadi itu mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi itu dikaitkan dengan
mengutamakan kepentingan bersama. Ketika kita di jalan, kita harus mematuhi peraturan demi keselamatan bersama, bukan hanya dirinya sendiri. Itulah fasilitator. Baiklah Giovanni, terima kasih atas pendapatnya. Pada orang lain, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah Stefan, saya persilakan. Jadi di sini saya itu mengambil dari sila kedua dari butir yang ke-13, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini kan mencakup dengan norma etika. Nah, kalau kita melanggar lalu lintas, itu sama aja kita melanggar norma dan etika yang sama aja tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di negara kita. Baiklah Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah ini, saya persilakan. Menurut saya ini berkaitan dengan sila pertama butir yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika kita tidak menaati peraturan lalu lintas, berarti sama saja kita tidak menghormati sesama umat beragama. Dan jika kita tidak mentaati lalu lintas, itu sama saja kita tidak mau bekerja sama untuk menertibkan lalu lintas. Baiklah ini, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah Syazila, saya persilakan. Jadi saya mengambil dari sila keempat pada butir nomor 31, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan lingkungan. Jadi melanggar tata tertib lalu lintas itu kan biasanya karena kepentingan dirinya sendiri. Jadi aturan itu tuh dibuat untuk kepentingan bersama dan keselamatan orang lain. Jadi butir ini tuh paling kuat untuk menjelaskan mengapa pelanggaran lalu lintas itu tidak sesuai. Baiklah Syazila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah Angel, saya persilakan. Saya mengambil dari sila kelima dari butir yang ke-38, yaitu menghormati hak orang lain. Jadi pelanggaran lalu lintas itu menunjukkan tidak menghormati hak orang lain atas keselamatannya. Baiklah Angel, terima kasih atas pendapatnya. Jadi teman semua, terima kasih atas pendapatnya. Jadi saya simpulkan bahwa mengapa topik ini penting untuk kita bahas, karena itu melanggar selain etika juga tidak menghormati sesama kita. Karena kan aturan ini dibuat untuk kita agar kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan kita timbul rasa untuk menaati satu sama lain. Makanya dibuatlah peraturan untuk tata tertib lalu lintas supaya kita tidak melanggar, karena ini tentunya melanggar etika dan juga dalam norma agama tentunya kita dianjurkan untuk saling menghormati satu sama lain. Lalu teman-teman semuanya, selanjutnya itu adalah apa faktor penyebab dari orang-orang yang melanggar lalu lintas. Teman-teman semua, saya persilakan untuk berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah Stefan, saya persilakan. Jadi menurut saya kenapa banyak orang di jalan raya itu yang melanggar lalu lintas, yang paling utama itu adalah karena minimnya kesadaran dalam diri. Jadi dia menganggap bahwa peraturan itu tidak penting untuk dipatuhi, dan adanya rasa bahwa orang lain itu tidak penting untuk dipikirkan. Dia hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Baiklah Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah ini, saya persilakan. Mungkin menurut saya faktor penyebabnya yaitu dia kurangnya pemahaman tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, dan yang dibilang seperti Bang Steven tadi, kurangnya kesadaran. Karena kalau dia sadar bahwasannya peraturan tata tertib itu penting untuk dipatuhi, dia tidak akan melanggar tata tertib lalu lintas. Baiklah ini, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang saya persilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah Giovanni, saya persilakan. Mungkin sama kayak kurangnya kesadaran mereka itu dalam mematuhi aturan lalu lintas. Terus mereka itu melihat kayak orang lain itu melanggar peraturan, sehingga mereka itu ikut-ikutan untuk melanggar peraturan itu. Baiklah Giovanni, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman saya persilakan. Izin berpendapat fasilitator.
Baik, Ustazila, saya persilakan. Baik, menurut saya mungkin karena mereka mengedepankan emosi mereka dan ego mereka saat berkendara, seperti mereka mudah marah dan tidak sabaran saat menunggu lampu merah, sehingga mereka menerobos lampu merah. Begitu saja. Baiklah, Ustazila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, persilakan. Izin berpendapat pasal berapa? Baik, Angel, saya persilakan. Mungkin faktor penyebabnya itu karena mungkin banyak orang yang menganggap pelanggaran itu sebagai hal yang biasa. Baiklah, Angel, terima kasih pendapatnya. Jadi teman-teman semua, setelah tadi teman-teman menyampaikan pendapat mengenai apa faktor penyebab dari orang-orang melanggar lalu lintas ini. Jadi saya simpulkan bahwa minimnya kesadaran orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas ini, yang kemudian disebabkan karena penguasaan atau regulasi emosi mereka yang rendah, sehingga mereka rentan untuk ikut-ikutan melanggar dan juga tidak sabaran, sehingga mereka itu minim kesadaran, minim pengendalian emosi, sehingga terpaculah bagi mereka itu untuk tidak mementingkan ataupun tidak mematuhi tertib lalu lintas. Baik teman semuanya, selanjutnya adalah apa dampak ataupun akibat dari melanggar tertib lalu lintas. Teman-teman, saya persilakan. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Syazila, saya persilakan. Jadi menurut saya dampaknya itu dapat mengurangi ketidaknyamanan, membuat tidak nyaman karena bermacet-macetan, karena banyak yang melanggar lalu lintas dengan menyerobot antrian mobil-mobil yang sudah di jalan. Baiklah, Syazila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, ini saya persilakan. Mungkin menurut saya dampaknya bahaya terhadap pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, karena bisa saja menyebabkan laka lantas yang bisa berakibat atau berujung dengan kematian. Baiklah, Dini, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, persilakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Angel, saya persilakan. Mungkin menurut saya akibat ataupun dampak dari tata tertib lalu lintas ini bisa menyebabkan atau mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Baiklah, Angel, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Rifani, saya persilakan. Mungkin dampaknya itu kayak memicu emosi dan konflik di jalan, jadi mengurangi rasa saling menghargai antara masyarakat yang ada di sekitar. Baiklah, Rifani, terima kasih atas pendapatnya. Pada teman-teman yang lain, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Stefan, saya persilakan. Jadi menurut saya dampak negatifnya itu akan membuat peraturan ini semakin minim. Istilahnya memberi dampak pengaruh yang negatif. Misalnya kan ada peraturan di dalam parkir, tapi ketika ada satu orang yang melanggarnya dan parkir di situ, pasti yang lain akan ikut-ikutan untuk melanggar peraturan tersebut. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih Stefan atas pendapatnya. Jadi saya simpulkan bahwa dampak dari melanggar tata tertib lalu lintas ini itu adalah bisa menyebabkan kecelakaan, lalu lintas yang bisa berujung pada kematian, yang kemudian bisa menyebabkan jalan menjadi macet, dan juga menjadikan orang-orang yang lain itu ikut-ikutan untuk melanggar. Saya sudah memberikan contoh, kemudian dengan rendahnya edukasi mereka itu, mereka ikut-ikutan melanggar lalu lintas. Bahkan teman semuanya, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya itu adalah apa solusi ataupun upaya agar tidak melanggar tertib lalu lintas. Teman-teman semuanya, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Stefan, saya persilakan. Jadi di sini saya ambil dari sila kedua dari butir yang ke-15, itu berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi solusinya itu dari orang yang sekitarnya. Ketika ada orang yang melanggar peraturan, misalnya kan di lampu merah ada batasnya. Ketika orang menerobos, kita sebagai pengendara yang lain harus berani menegur. Baiklah, Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang persilakan berpendapat. Izin berpendapat, baiklah. Baiklah, saya persilakan. Jadi
Saya mengambil dari sila keempat, yaitu pada butir 30 dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, jadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas ini dengan mematuhi dan melaksanakan aturan yang sudah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan hanya tahu aturannya saja, tetapi juga benar-benar menjalankannya dengan disiplin. Sila yang mengajukan pendapatnya dan memang saya persilahkan. Izin berpendapat cerita Baiklah Giovanni, saya persilahkan. upayanya itu saya ambil dari sila ketiga itu butir nomor 18, mampu menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi solusinya itu dengan meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi sejak dini tentang aturan lalu lintas serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik Giovanni, terima kasih pendapatnya teman-teman. Silakan. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah Angel, saya persilahkan. Saya mengambil yaitu dari sila kelima dari butir nomor 37, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dimana menyadari bahwa menggunakan jalan adalah memang hak kita, tetapi mematuhi rambu dan aturan itu adalah kewajiban kita. Baiklah Angel, terima kasih pendapatnya. Teman-teman yang terus berpendapat. Baik teman-teman semuanya, terima kasih pendapatnya. Teman-teman yang ingin berpendapat? Tidak ada. Jadi saya simpulkan bahwa upaya ataupun solusi dari agar tidak melanggar lalu lintas seperti yang dilakukan tadi adalah kita berani menegur orang yang melanggar tertib lalu lintas, yang pastinya dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, lalu menumbuhkan kesadaran dalam diri kita itu agar lebih disiplin dan dalam memberikan diri kita agar kita pun tidak melanggar tata tertib lalu lintas. Kemudian teman-teman semua, kita harus selalu mengingat bahwa ada kewajiban yang harus kita lakukan di dalam lalu lintas, terutama tata tertib lalu lintas. Lalu teman-teman semuanya, kita lanjutkan kegiatan CKO kita ini, yaitu dari topik melanggar tertib lalu lintas dalam Pancasila butir-butirnya. Butir-butir berapakah yang bertentangan ataupun yang berkesinambungan dengan butir-butir yang telah teman-teman bacakan tadi? Jika bertentangan, teman-teman bisa menyampaikan sila keberapa dan butir keberapa. Teman-teman, saya persilakan berpendapat. Izin memberikan pendapat fasilitator. Baiklah, Stefan, silakan. Jadi di sini yang saya temukan yang melanggar ataupun yang sesuai dengan sila Pancasila itu di sila kedua di butir yang 9, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Saya kan sering itu kita lihat di jalan, banyak orang yang merasa bahwa mengendara sepeda motor ataupun yang lainnya itu nggak perlu diutamakan, sedangkan dia merasa dia hal yang diutamakan. Jadi itu melanggar dari sila 9 yang mengakui persamaan derajat. Baiklah Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang lain silakan berpendapat. Baiklah, hanya Stefan saja. Bagi teman-teman semuanya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tadi merupakan tindakan yang tidak menghormati persamaan derajat karena tidak mematuhi yang mana dalam aturan ini tentunya kita harus menghargai sesama kita dan tidak boleh egois dalam mengambil keputusan, terutama tentang tertib lalu lintas yang harus kita patuhi sebagai kewajiban kita di jalan raya. Maka teman-teman semuanya, setelah tadi kita membahas penting faktor penyebab, dampak atau akibat hingga solusi atau penyebabnya, maka kita masuk kepada teman-teman semua menyampaikan apa itu
pikiran akan pengetahuan baru yang teman-teman dapatkan dalam pertemuan PKCKO kita siang hari ini. Teman-teman semua, saya persilakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Kali ini dapat singkat pendapat. Pendapat saya, pengetahuan baru yang saya dapatkan pada hari ini yaitu pentingnya kesadaran diri kita untuk mematuhi tata tertib lintas dan kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi kita agar terciptanya agar tidak terjadinya perpecahan dan kita bisa jadi saling menghormati satu sama lain. Baiklah, ini terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Stefan, silakan. Jadi menurut saya bahwa pengetahuan baru yang saya dapat adalah bahwa sesuatu yang kita anggap selama ini sepele yaitu melanggar peraturan lalu lintas, ternyata itu merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan sila yang ada di Pancasila. Baiklah, Stefan, terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Giovanni, selamat silakan. Dari pengetahuan baru yang saya dapat itu, kita mengetahui keselamatan di jalan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya untuk individu saja. Baik, Giovanni, terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Sajila, saya silakan. Jadi pengetahuan yang saya dapatkan itu dalam kita melanggar peraturan lalu lintas dapat membahayakan diri kita dan diri orang lain, dapat menyebabkan kecelakaan sehingga cedera dan juga sampai menyebabkan kematian. Baiklah, Sajila, terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Enzo, silakan. Jadi pengetahuan baru yang saya dapatkan itu tertib akan lalu lintas ternyata bukan hanya soal aturan tetapi juga soal sikap adil kepada orang lain. Baiklah, terima kasih Anda atas pendapatnya. Teman-teman, selanjutnya apa perasaan teman-teman semua saat ketika kita membahas topik melanggar tata tertib lalu lintas ini? Teman-teman semua sudah berpendapat? Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Stefan, silakan. Jadi saya merasa iba melihat para pelanggar peraturan karena mereka itu nggak sadar bahwa tindakan mereka itu udah sesuai dengan dasar negara kita. Stefan, terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Mungkin saya itu merasa jadi ada keinginan untuk menjaga persatuan dan kedamaian di lingkungan sekitar. Baiklah, Tiffany, terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Jadi saya merasa khawatir dan cemas karena khawatir saat saya berkendara mungkin menemukan orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan tersebut. Baiklah, Sajila, terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, Angel, silakan. Jadi perasaan saya ketika merasa ini yaitu saya merasa prihatin karena pelanggaran ini bisa membahayakan orang lain. Baiklah, Angel, terima kasih pendapatnya. Baiklah, teman-teman semuanya, setelah tadi perasaan teman-teman semua, jadi teman-teman yang lain, apakah masih ada yang pendapatnya? Izin berpendapat, fasilitator. Baiklah, bisa silakan. Di sini saya merasa memiliki tanggung jawab bahwasannya penting untuk saya mematuhi peraturan lintas demi keselamatan orang lain dan keselamatan diri saya sendiri. Berkebun terima kasih atas pendapatnya. Lalu teman-teman semua setelah dari kita melakukan pengetahuan baru, bagaimana persatuan semua, lalu tindakan apa yang akan teman-teman ambil ketika melihat ada yang melanggar tata tertib lalu lintas? Teman-teman semuanya sampai sekarang berpendapat. Izin
izin memberikan pendapat fasilitator. Baiklah, Stefan, silakan. Jadi menurut saya tindakan yang saya lakukan itu adalah benar untuk menegur. Jadi mungkin selama ini kita takut merasa orang yang sakit hati ketika ditegur, tapi lebih baik kita memberikan sesuatu yang benar daripada membenarkan apa yang salah. Baiklah, Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator, mungkin saya setuju sama Bang Stephen, yaitu berani menegur karena dengan kita berani menegur, kita sama saja mementingkan kepentingan, nggak mementingkan kepentingan kita sendiri. Karena ketika kita berani menegur orang yang melanggar peraturan lalu lintas, itu sama saja kita mementingkan kepentingan dan keselamatan orang lain juga. Betul, ini terima kasih atas pendapatnya. Teman-temannya sudah silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Giovanni, silakan. Mungkin tindakannya itu dengan tidak ugal-ugalan di jalan, serta dengan berhenti saat lampu merah menyala, lalu menaati lampu dan tidak melanggar peraturan. Baiklah, Giovanni, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Mungkin tindakan yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri terlebih dahulu, saya menggunakan helm dan juga tidak melanggar peraturan lalu lintas. Baiklah, Syedila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, kamu silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Angel, saya silakan. Jadi tindakan saya yaitu tidak meniru pelanggaran tersebut, tetapi patuh pada rambu dan aturan lalu lintas. Baiklah, Angel, terima kasih atas pendapatnya. Baiklah, setelah tindakan yang akan teman-teman lakukan ketika melanggar peraturan lalu lintas, lalu apa tanggung jawab yang teman-teman lakukan terhadap topik yang kita bahas hari ini? Teman-teman, silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator, mungkin tanggung jawab yang saya lakukan itu agar mematuhi peraturan lalu lintas di mana saya berada. Baiklah, ini terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Mungkin tanggung jawab yang saya lakukan itu dengan menjaga keselamatan dan menaati peraturan lalu lintas. Baiklah, Giovanni, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Stefan. Jadi saya tanggung jawab kita itu sebagai pengendara bermotor di jalan, kita itu harus bertanggung jawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Jadi jangan karena ulah kita sendiri, kita itu bisa merugikan orang lain. Baiklah, Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Syedila, silakan. Jadi mungkin tanggung jawab yang dapat dilakukan mungkin setelah melanggar peraturan lalu lintas itu dapat bertanggung jawab untuk menerima sanksi atau konsekuensi dari hal yang dia langgar. Baiklah, Syedila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Angel, silakan. Jadi tanggung jawabnya itu menggunakan kendaraan dengan hati-hati dan tidak berbahaya. Baiklah, Angel, terima kasih atas pendapatnya. Baiklah, teman-teman semuanya, setelah tadi teman-teman mengutarakan pendapat mengenai tanggung jawab apa yang akan teman-teman ambil, selanjutnya adalah apa komitmen teman-teman semuanya dalam menaati ataupun tidak melanggar tertib lalu lintas. Teman-teman semua, seperti saya berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Syedila, silakan. Mungkin komitmen yang dapat saya tanamkan adalah saya menyadarkan diri saya bahwa melanggar peraturan lalu lintas itu bisa membahayakan diri saya dan juga membahayakan orang lain. Jadi saya harus selalu bertanggung jawab dalam berkendara, tidak ugal-ugalan dan tidak membahayakan orang lain. Baiklah, Syedila, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Giovanni, silakan. Mungkin komitmen ke depan itu dengan tidak egois di jalan, serta selalu taat pada rambu lalu lintas, tidak melanggar lampu merah, serta dengan menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm maupun sabuk pengendara. Baiklah, Giovanni, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat.
fasilitator, Ini tadi siapa? komitmen saya itu agar lebih dulu mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan saya pribadi, yaitu menaati peraturan lalu lintas agar tidak terjadinya agar saya juga bisa menjadi pribadi yang menghormati orang lain. Baiklah Dini, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman yang bisa berpendapat. Izin memberikan pendapat fasilitator. Baiklah Stefan, Jadi silakan. komitmen saya itu saya akan mematuhi semua peraturan yang ada di jalan, karena dengan mematuhi peraturan ini juga menunjukkan bahwa kita juga mematuhi nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Teman-teman semuanya, saya silakan berpendapat. Yang lain, Pendapat fasilitator. silakan. Jadi komitmen itu saya akan lebih mengutamakan keselamatan diri dan orang lain daripada mengutamakan keinginan saya ingin cepat sampai tujuan. Baiklah Angel, terima kasih atas pendapatnya. Baiklah teman-teman semuanya, setelah tadi menyampaikan komitmen untuk lebih menumbuhkan komitmen kita ada teman-teman semuanya, marilah kita memainkan sebuah game yang berjudul Batu Gunting Kertas. Di mana nanti teman-teman akan dibagi ke dalam dua kelompok, yang dimana teman-teman akan saling membelakangi, kemudian setiap kelompok akan memilih untuk memilih batu, gunting atau kertas yang kemudian nanti akan dilagakan dengan kelompok yang lainnya. Yang kemudian peraturan di sini adalah batu kalah dengan kertas, kertas kalah dengan gunting, gunting kalah dengan batu. Apakah teman-teman sudah mengerti? Mengerti. Bagi teman-teman semua, saya silakan untuk berdiri. Bagi teman-teman semuanya, ini ada dua tim. Teman-teman semua boleh menghadap ke belakang. Nah, jadi ketika saya bilang 3, 2, 1, teman-teman semua sudah menyiapkan akan mengeluarkan batu, gunting atau kertas. Kita mulai. 3, 2, 1. Ya. Jangan sama, bahagia. Bisa berhenti dulu. Dadah. 1, 2, 3. Oke, poin 1 untuk tim Stefan. Oke, teman-teman, bisa berbalik lagi. 3, 2, 1. Sama ya, teman-teman bisa berbalik lagi. 1, 2, 3. Baiklah, 1 poin untuk tim ini. Baiklah teman-teman, ini penentuan kita balik lagi. Siapa yang menang ya? 1, 2, 3. Selesai. Balik lagi teman-teman. 3, 2, 1. Baiklah teman-teman, akan berdiri terus, jadi poin 1 sama. Terima kasih teman semuanya, saya persilakan untuk duduk kembali. Kegiatan PKCKO kita selanjutnya. Baiklah teman-teman semua, setelah mari kita bermain game untuk menentukan komitmen kita. Nah, untuk kegiatan PKCKO kita selanjutnya, saya meminta pada teman-teman semua untuk berpendapat agar menyarankan di mana kegiatan PKCKO kita ini selanjutnya akan dilakukan. Teman-teman, saya persilakan berpendapat. Izin memberikan pendapat fasilitator. Baiklah Stefan, saya persilakan. Karena saya kita melaksanakan kegiatan ini di tanggal 9 di minggu depan pukul 10 WIB, tempatnya di Gedung Group Center. Baiklah Stefan, terima kasih pendapatnya. Teman-teman semua apakah setuju dengan usulan Stefan untuk kegiatan PKCKO kita berikutnya? Setuju. Baiklah teman-teman, terima kasih teman-teman semua telah bersedia dan saya suka rela mengikuti kegiatan PKCKO kita pada hari ini. Teman-teman, kegiatan ini akan kita akhiri. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita PKCKO kita hari ini, teman-teman semua saya persilakan untuk menyampaikan pesan dan teman-teman semua. Saya persilakan teman-teman semua untuk berpendapat. Izin berpendapat, fasilitator. Silakan. Mungkin harapan yang ingin saya sampaikan, mungkin kita semua dapat
mematuhi tata tertib lalu lintas dengan baik, tidak sembarangan dalam berkendara. Baiklah, sila terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, gimana silakan. Mungkin pesan dan harapan itu dengan mengutamakan keselamatan daripada kita terburu-buru, dan semoga ketika kita di jalan itu menjadi lebih aman, tertib, dan nyaman untuk semua orang. Baiklah, terima kasih pendapatnya. Teman-teman silakan. Izin memberikan pendapat fasilitator. Baiklah, Stefan. Jadi pesan saya itu agar kita menjadi pengendara yang bijak di kondisi jalan, dan harapan saya itu setiap pengendara itu menumbuhkan rasa kesadaran dalam dirinya masing-masing. Baiklah, Stefan, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman terus berpendapat. Izin berpendapat fasilitator. Baiklah, Angel, sampai silakan. Mungkin pesan dan harapan saya itu hormati hak pengguna jalannya. Baiklah, Angel, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman bisa berpendapat. Baiklah, tidak ada lagi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih telah menyampaikan pesan dan harapan untuk kegiatan PKCKO kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup dan mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa bersama untuk yang beragama Islam, saya pimpin, dan teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, pada siang hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan pendidikan PKCKO atau pendidikan kecerdasan cerdas, yang mana ini berbasis kelompok yang merupakan pengembangan diri kami dan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan di masyarakat. Mampukanlah kami dalam melaksanakan keterkaitan nilai-nilai luhur dan nilai cerdas, karakter cerdas tersebut. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan dalam memproses semua ilmu yang kami laksanakan pada kegiatan PKCKO hari ini. Berikan kami keberkahan ilmu dan juga kesabaran dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan PKCKO kami dalam kehidupannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, rezeki yang melimpah kepada kami, teman-teman kami, orang tua, serta dosen kami, agar lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan berbasis kecerdasan karakter sesuai dengan nilai Pancasila. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih yang telah mampukan kepada kami dalam kegiatan hari ini. Semoga kami dapat sehat selalu dan dapat melaksanakan kegiatan lain di hari yang akan datang. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bagi teman-teman semua, kita akan menutup pertemuan PKCKO kita dengan menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Teman-teman semua, marilah kita menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Teman-teman semua, saya persilakan untuk berdiri. Bapak dan teman-teman semuanya, kita akan menyanyikan lagu penutup kegiatan kita, yaitu lagu Laskar Pelangi. 1, 2, 3, ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Bagi teman-teman semuanya, saya silakan duduk. Bagi teman-teman semuanya, terima kasih telah menghadiri kegiatan PKCKO kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kepada teman-teman semuanya, selamat siang. Siang.